Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mewakili Kecamatan Jakabaring dan Pelaju akan mempresentasikan kegiatan di ruang kolaborasi mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ada 7 aset utama pendekatan berbasis kekuatan yang ada. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Pada modal manusia, kami membaginya menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, modal manusia yang ada di Kecamatan Jakabaring dan Pelaju ini adalah masyarakat yang ulet, gigih, dan pekerja keras. Khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Jakabaring ini sebagian besar berprofesi sebagai buruh, kuli angkut, pedagang, sopir, dan pekerjaan lain yang masih melibatkan kekuatan fisik. Sehingga strategi yang kami gunakan adalah mengintegrasikan dalam pelajaran dalam memberikan pemahaman pentingnya memiliki ulet, gigih, dan pekerja keras. Masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu saja bisa tetap melangsungkan kehidupannya, apalagi nanti siswa-siswa yang telah menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tentu mereka akan lebih survive di dalam kehidupan. Model selanjutnya adalah masyarakat yang berusaha mencari peluang, berinovasi, kreatif, dan pantang menyerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha kekinian yang muncul di wilayah Pelaju. Sehingga strategi yang digunakan adalah memberikan motivasi kepada peserta didik untuk kreatif dalam mengembangkan ide usaha dalam kegiatan kewirausahaan. Modal manusia selanjutnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan beragam profesi. Strategi yang digunakan adalah menyusun program pengembangan kebutuhan murid berdasarkan SDM yang ada. Baik, selanjutnya ke modal sosial. Di dalam modal sosial, untuk wilayah Jakabaring dan Pelaju, norma kesopanan, tata krama, dan tutur bahasa masih dijunjung tinggi. Strategi yang digunakan adalah memberikan contoh penerapan norma yang ada di masyarakat kepada peserta didik. Modal sosial selanjutnya adalah kepedulian masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka bukan berasal dari masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi semangat mereka dan kepedulian mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya sangatlah besar. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah memotivasi peserta didik untuk bersyukur dan bersemangat karena dapat menempuh pendidikan dengan baik dengan adanya support dari orang tua dan lingkungan sekitar. Modal sosial yang ketiga adalah adanya asosiasi dan organisasi kemasyarakatan yang aktif seperti organisasi keagamaan, LSM, PKK, Pramuka, KNPI, BNN, dan juga PMI. Strategi yang digunakan adalah membuat program ekstrakurikuler untuk pengembangan diri murid melalui kolaborasi dengan sumber daya setempat. Baik, kita ke model selanjutnya, yaitu model fisik. Untuk Kecamatan Jakabaring terdapat Jakabaring Sport Center, Pasar Induk, Terminal, Kantor BPOM, Kantor Pusat Pelayanan Terpadu, Bank Sumsel, OP Mall, Kantor Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Polresta Palembang, Kantor KPU, Geraha Budaya, Anjungan Rumah Adat, dan juga Geraha Teknologi. Strategi yang digunakan, peserta didik dapat memanfaatkan beberapa fasilitas di Jakabaring Sport Center dalam praktik pelajaran olahraga. Strategi selanjutnya, beberapa fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan study excursion seperti Geraha Budaya. Siswa dapat melihat berbagai pertunjukan seni tari, seni lukis, dan juga drama. Kemudian kunjungan ke rumah adat, terdapat banyak rumah adat yang ada di Indonesia. Dan juga yang terakhir, dapat melakukan kunjungan ke Geraha Teknologi. Di sana peserta didik dapat belajar mengenai penelitian terbaru dalam bidang matematika maupun fisika. Model fisik yang ada di Kecamatan Pelaju selanjutnya adalah adanya universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah, PGRI, Universitas Bina Dharma, kemudian adanya rumah sakit, hotel, sekolah, restoran, SPBU, Pertamina, kantor polisi, kantor pos, dan juga kantor Kemenak.
Sehingga strategi yang kami gunakan adalah bekerja sama dengan sekolah dan universitas terdekat dalam melakukan penelitian, kegiatan seminar, dan sebagainya. Strategi lain yang digunakan meminta kerjasama dengan instansi atau BUMN setempat dalam mendukung kegiatan sekolah yang sifatnya memerlukan pendanaan. Baik, kita ke modal selanjutnya, yaitu modal lingkungan. Di Kecamatan Jakabaring sendiri terdapat sungai dan rawa. Hal ini kami jadikan strategi, yaitu memanfaatkan eceng gondok dalam pembuatan produk kerajinan. Strategi selanjutnya adalah pemanfaatan lingkungan setempat untuk kegiatan kesiswaan seperti outbound, pelatihan kepemimpinan, dan sebagainya. Untuk Kecamatan Pelaju sendiri terdapat lapangan Komperta Bagus Kuning dan lahan Pertamina. Lapangan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Modal selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansial yang ada di Kecamatan Jakabaring dan Pelaju berasal dari pendapatan pajak, retribusi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana Basnas. Strategi yang digunakan mengajukan proposal pemberian dana beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu. Strategi lain adalah dengan bekerja sama dengan pelaku usaha setempat untuk memasarkan produk kewirausahaan peserta didik. Modal selanjutnya yaitu modal politik. Di Kecamatan Jakabaring dan Pelaju sendiri terdapat badan legislatif atau DPRD, partai politik, dan organisasi masyarakat. Strategi yang digunakan adalah mengintegrasikan dalam pembelajaran mengenai sistem politik yang ada di daerah setempat. Kemudian modal selanjutnya yang dimiliki adalah pemilihan perangkat desa telah dilakukan secara demokrasi. Hal ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PKN tentang pelaksanaan pemilihan perangkat desa. Baik, modal yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Untuk modal agama dan budaya yang ada di wilayah Jakabaring dan Pelaju, di mana yang pertama tingkat toleransi tinggi. Adanya keragaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. Kemudian strategi yang digunakan adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, modal agama yang ada adalah menjunjung tinggi budaya saling cicip dan hantar makanan kepada tetangga. Strategi yang kami gunakan adalah mengintegrasikan dalam mata pelajaran mengenai pentingnya toleransi dan melestarikan budaya yang ada di masyarakat. Modal agama dan budaya selanjutnya adalah budaya bergotong royong ketika ada syukuran ataupun musibah. Strategi yang digunakan adalah pembiasaan perilaku gotong royong pada diri peserta didik. Baik, itu saja yang merupakan 7 aset utama pendekatan berbasis kekuatan. Nilai gelombang perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa, penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang dikuncit kepang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir bermuara ke sungai Musi juga. Elok laku ngai si rupa cindo menawan. Muat kasih yang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melah sungai Musi ke Sunsang. Nak ke Pusri laju ke Sasal ke Kalidoni. Badan salo pikiran rasa hati terguncang. Ngarep ke adik kalau begala jadi bini. Ayah sama. Pedanya mudah tapi saronian. Ayah sama. Nyari bini yang benar-benar stoloan.